Cerita bermula dengan seorang pria bernama PIP yang baru saja tiba di kota Bangkok, Thailand. Ia berangkat dari Filipina menuju kota Bangkok dengan harapan menemukan peruntungan baru di sana. Namun sayangnya ketika PIP sedang mencari alamat kantor, dia menjadi korban penipuan oleh seseorang yang awalnya berpura-pura ingin menolong. Akibatnya PIP terkapar setelah mendapatkan pukulan keras dan buruknya lagi, dia kehilangan handphone beserta barang berharganya. Beberapa saat kemudian seorang gadis cantik bernama Jessie yang juga berasal dari Filipina menghampiri PIP yang sudah tak sadarkan diri. Dengan usahanya PIP kemudian dibawa menuju ke rumah. Jess khawatir dengan luka yang diderita oleh PIP. Jess dengan sikap membersihkan dan mengobatinya. Namun tiba-tiba mantan kekasih Jess yaitu Jack datang dan mencoba membujuk Jessie untuk menanam biji pisang bersamanya. Jessie menolak tawaran Jack yang menyebabkan sedikit percecokan di antara mereka berdua. Sebelum pergi, Jack mengancam Jess dan berjanji akan mendeportasinya ke Filipina jika Jess terus menolak menanam biji pisang dengannya. Jess kemudian menceritakan bahwa awalnya dia berniat melamar pekerjaan sebagai guru, namun setibanya di Thailand Jess merasa terpaksa menjalin hubungan tanpa status dengan Jack untuk mendapatkan jaminan agar tidak dideportasi ke Filipina meskipun belum mendapatkan pekerjaan dan upaya yang sesuai. Jess telah membeli sebuah handphone yang nantinya akan dikirimkan kepada adiknya di Filipina. Meski terpaksa, Jess berusaha menjalani hidup di Thailand dengan harapan kehidupannya akan membaik. Keesokan paginya dengan petunjuk dan handphone yang dipinjamkan oleh Jess, PIP mulai perjalanan mencari alamat dibukanya pekerja. Setelah melamar ke sana kemari, PIP harus menerima kenyataan pahit mencari kerja di negara emanglah sangat susah. Melihat itu, Jess yang memaham kekecewaan PIP mengajaknya berjalan-jalan keliling kota Bangkok. Awalnya ragu karena tidak memiliki uang setelah kejadian semalam. Namun Jess tidak mempermasalahkannya, lalu mereka berdua menghabiskan waktu berdua di kota Bangkok, Thailand. Suasana kota yang hangat dan menyenangkan membuat mereka terbawa suasana dan malam itu mereka tutup dengan kegiatan menanam biji pisang. Setelah puas berkeringat, mereka melanjutkan dengan obrolan santai tentang berbagai hal, juga menanyakan tentang tanda lahir di bagian dada yang dimiliki oleh Jess, dan Jess menjelaskan bahwa itu akan mempermudah pencarian jika suatu saat dia menghilang. Pagi hari tiba, Jess mengantarkan PIP ke stasiun kereta karena PIP mendapatkan pekerjaan baru di luar kota. Sebelum berangkat, PIP mengembalikan handphone yang pernah dipinjamnya dari Jess. PIP berjanji akan membeli handphone baru setelah menerima gaji dan akan menghubungi Jess. Dia juga berkomitmen untuk mengunjungi Jess saat mendapatkan hari libur. Kebersamaan mereka di kota Bangkok meninggalkan kenangan manis dan keduanya berharap bisa bertemu lagi di suatu saat nanti. Waktu berlalu dan PIP kini bekerja sebagai cleaning service di sebuah arena tinju yang akan digunakan untuk pertandingan. Selain membersihkan arena, PIP juga belajar dan dia berlatih sebagai seorang petinju. Dia membuktikan ucapan kepada Jess dengan rajin melakukan panggilan video call. Setiap kali merindukan lahan Jess, PIP akan membayangkan Jess sambil melakukan senam 5 jari. Beberapa hari kemudian PIP akhirnya mendapatkan hari liburnya. Dengan semangat membara, PIP berangkat menaiki kereta menuju tempat tinggal Jess. Namun begitu tiba di sana, dia mendapati rumah Jess yang terkunci dan Jessie tidak bisa dihubungi lagi. Seorang tetangga Jess yang melihat PIP memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu Jess telah dibawa petugas imigrasi untuk deportasi ke negaranya. PIP sangat sedih mendengar hal tersebut. Untuk menghilangkan kesedihannya, PIP pergi minum di sebuah bar. Sedang asik minum, PIP melihat seorang wanita di sebelahnya. Dengan gaya sat-set, PIP berhasil menanam biji pisang. Di tengah menanam, PIP tiba-tiba berhalusinasi seolah sedang menanam di kebun Jess. Keanehan tersebut membuat wanita itu menghentikan permainan dan meninggalkan PIP. Setelah peristiwa tersebut, PIP secara tidak sengaja melihat Jack, mantan kekasih Jess yang berada di tempat itu. Terlintas pikiran bahwa pria itulah yang mungkin telah melaporkan Jess ke polisi sehingga akhirnya Jess dideportasi. Kemudian PIP memutuskan untuk mengikuti Jack dan saat berada di tempat yang sepi, PIP secara tiba-tiba menyingkirkan Jack. Menyadari bahwa Jack telah tewas, PIP langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Beberapa hari berlalu, PIP terlihat meninggalkan kota Bangkok dan kembali pulang ke Filipina. Namun alih-alih langsung pulang ke rumah, PIP meminta izin kepada pamannya untuk tinggal sementara di kota Manila. Tanpa pekerjaan dan tanpa uang, PIP memilih untuk tidak pulang ke rumah guna menghindari membebani keluarganya.
Pada suatu malam PIP melihat pamannya sedang bermain taruhan secara streaming. Melalui handphone dari sinilah sang paman memperkenalkan sebuah situs yang memamerkan gadis-gadis muda yang sedang memamerkan kecantikan mereka. PIP mulai menjelajahi situs tersebut dan secara tidak sengaja ia menemukan seorang gadis dengan tanda lahir yang sama dengan Jess. PIP merasa yakin bahwa gadis di balik topeng itu adalah Jess. Dengan tekad bulat PIP memutuskan untuk mulai pencarian guna menemukan pujaan hatinya. PIP memutuskan untuk mendatangi kantor polisi dan melaporkan kehilangan Jessie yang tiba-tiba dengan menggunakan situs web tersebut. PIP berhasil mengumpulkan informasi tentang tempat tinggal para gadis Triamer meskipun polisi memberikan peringatan untuk menjaga kerahasiaan mereka membiarkan PIP melanjutkan pencariannya. PIP tiba di lokasi dan dengan berpura-pura ingin melamar sebagai anggota IT dia berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terutama karena ada rekomendasi dari seseorang dengan tanda lahir di dada seperti Jess. PIP kemudian dipertemukan dengan Kat, seorang wanita dengan tanda lahir yang mirip dengan Jess. Meskipun awalnya berharap menemukan Jess, PIP mendapati bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda di sini. PIP sama sekali tidak mengenal Jess, namun meskipun kecewa tetapi PIP ingin menjalin hubungan pertemanan dengan Kat, berharap suatu saat nanti dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Jess yang sebelumnya dideportasi. Beberapa hari kemudian PIP kembali mengunjungi tempat tersebut. Di depan rumah ia bertemu dengan Nina, operator pengurus gadis-gadis tempat Kat bekerja saat ini. Mengetahui bahwa PIP adalah seorang pengangguran, Nina memberikan nomor teleponnya dan menawarkan pekerjaan. PIP melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk mendapatkan uang dan juga sebagai langkah untuk terus mencari tahu lebih banyak tentang Jess. Setelah saling mengenal, Kat dan PIP memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama dengan berkencan dan bersantai. Mereka berdua bahkan menggelar sesi menanam biji pisang hingga pagi tiba menunjukkan kecocokan dan kesenangan yang mereka rasakan bersama. Kemudian di pagi harinya ketika PIP bangun dari tidurnya, ia melihat bahwa Kat sedang bersiap-siap untuk melakukan live streaming. Beberapa hari kemudian setelah pertimbangan lebih lanjut, PIP memutuskan untuk menghubungi Nina guna mencari pekerjaan. Bersama Nina, PIP akhirnya tiba di suatu tempat di mana para petarung berkumpul. Meskipun awalnya menolak pekerjaan yang ditawarkan, iming-iming bayaran yang sangat besar menggiurkan membuat PIP akhirnya menerima tawaran. Hari saat pekerjaan akan dimulai tiba dan PIP nampak siap menjalankan tugas yang diberikan Nina. Ketika PIP pergi ke kamar, tiba-tiba Nina menyusul PIP dan mengajaknya tanam biji pisang dulu. PIP sendiri tak kuasa untuk menolak ajakan yang menyenangkan tersebut. PIP terlihat semakin sibuk dengan pekerjaannya ditambah lagi tugas sampingan untuk melayani Nina setiap waktu. Suatu saat dalam sebuah momen mesra antara PIP dan Nina, Kat secara tidak sengaja melihat mereka sedang kokop. Peristiwa ini memicu kemarahan Kat yang akhirnya mengarah pada percocokan antara Kat dan PIP. Walaupun PIP berusaha meyakinkan Kat bahwa ia sangat mencintainya atau justru semakin emosional dan mengakhiri pertemuan dengan menampar PIP. Keesokan harinya PIP mendatangi tempat tinggal Kat tetapi tidak menemukan keberadaannya. Handphone Kat tidak bisa dihubungi dan teman-temannya memberitahu PIP bahwa Kat tidak pulang semalam dan meninggalkan pesan. PIP yang merasa putus asa memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi dan meminta bantuan dari seorang yang pernah membantunya. PIP diberitahu ia harus menyesalkan sebuah misi dari Intel untuk melakukan pertunjukan pertarungan yang merupakan rencana dari Nina. Ternyata Intel dan Nina bekerja sama untuk menciptakan pertunjukan yang memberikan bayaran sangat besar. PIP diminta untuk berpura-pura kalah dan terluka demi memenangkan sejumlah uang fantastis. Ini adalah jenis pertandingan yang dipertaruhkan dan PIP menjadi penentu agar keuntungan mereka berlipat ganda. Sementara itu di tempat berbeda, PIP berusaha menjadikan dirinya satu-satunya kandidat petarung dengan mengikuti seorang petarung bernama Anjo di tempat sepi. PIP segera mengajar Anjo hingga pria tersebut pingsan. Kejutan terjadi ketika ternyata Anjo adalah adik dari Jessie. Di momen ini terungkap bahwa Kat adalah Jess yang telah mengubah penampilannya. Tanda di dada memang tidak salah dan PIP juga sedikit punya prasangka tentang itu dari awal. Melalui Anjo, PIP akhirnya bertemu dengan Kat secara diam-diam. Di sini Kat mengungkapkan bahwa Intel, orang yang sangat dipercayainya, bekerja sama dengan Nina untuk menyingkirkannya.
Kate yang terlihat terburu-buru memberi pesan kepada PIP untuk bertemu di tempat biasa mereka jika PIP berhasil selamat dari pertarungan tersebut. Pada hari pertunjukan, PIP awalnya mengikuti skenario yang direncanakan oleh Nina dan Intel, namun di tengah-tengah pertunjukan PIP membelot dan keluar dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan sebuah benda PIP melukai lawannya membuat Nina dan Intel terkejut. Setelah itu PIP kemudian melarikan diri dari arena pertempuran. Beberapa hari kemudian setelah pertunjukan, PIP kembali mengunjungi kota Bangkok. Saat ia turun dari kereta, ternyata di seberang sana terlihat Kate yang telah menunggu kedatangan PIP. Mereka akhirnya bertemu di tempat biasa dan melanjutkan kisah cinta mereka yang penuh lika-liku. Film pun selesai.